Belum banyak yang membahas keberhasilan timnas Jepang ketika mereka berhasil menggusur tim Jerman, harus pulang, dan kemudian mengalahkan tim Spanyol. Saya tidak ingin membahas tentang pertandingan sepak bolanya karena saya bukan ahli sepak bola, tetapi ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Ketika suatu bangsa penuh dengan kesungguhan untuk membangun, maka mereka bisa mencapai suatu kenyataan. Itulah yang dilakukan oleh timnas Jepang yang disebut sebagai Samurai Blue. Nah, tim Samurai Blue ini kita ketahui sudah bergerak sejak cukup lama. Bagaimana mereka membangun sepak bola untuk menjadi juara 100 tahun kemudian. Kita seringkali bermimpi untuk membangun sesuatu dalam capaian jangka waktu yang sangat pendek. Inilah yang dilakukan Jepang ketika tahun 1992 mereka membuat rencana jangka panjang 100 tahun menjadi juara dunia. 100 tahun loh, bukan 30 tahun. Jadi sejak tahun 1992 sampai sekarang itu 30 tahun. Dan di era 30 tahun ini yang mereka targetkan bukan menjadi juara dunia. Ya kalau juara dunia ya itu adalah suatu keberuntungan, suatu pencapaian yang luar biasa. Tetapi selama 30 tahun ini target mereka adalah menjadikan Jepang sebagai negara yang masuk dalam 8 besar. Sayangnya dalam 30 tahun ini ternyata upaya mereka untuk mendapatkan posisi 8 besar belum tercapai. Tapi itulah sebuah perencanaan, tidak seketika berhasil, dan kalau kita mempunyai suatu sasaran dan kemudian tidak dicapai, kemudian kita menjadi lemah dan akhirnya kemudian kita saling mengejek satu sama lain. Tidak begitu, namanya suatu perencanaan, satu usaha. Tentu saja Jepang akan melakukan evaluasi. Inilah kehebatannya tim Jepang, mereka tidak bakar-bakaran, mereka tidak saling menghina, mereka menghargai, bisa menerima. Walaupun barangkali beberapa orang tidak bisa menerima. Tetapi mereka merencanakan dengan penuh kesungguhan. Tidak berhasil menjadi 8 besar sesuai dengan rencana. Tapi mereka evaluasi. Dan kita lihat karena target mereka adalah 100 tahun sejak tahun 1992. Jadi proses waktu sangat panjang. Dan itulah cara Jepang selalu ketika menyelesaikan masalah. Jadi mereka sangat menaruh perhatian pada proses. Inilah perbedaannya antara Jepang dengan bangsa-bangsa lainnya. Baiklah, itulah yang terjadi. Kita tidak persoalkan gol kontroversial dari Autanako, tapi ini adalah soal bagaimana sebuah tim dibangun. Dan seringkali kita mendengar ocehan-ocehan orang yang pesimis, yang tidak bisa menerima dalam akal sehatnya bahwa Indonesia akan menjadi negara nomor 4 besar dunia, menjadi negara kaya dan lain sebagainya. Semua bicaranya yang negatif-negatif. Bahkan ketika itu disampaikan ada beberapa yang mengatakan, bayangkan saja kita tidak punya satupun perguruan tinggi yang masuk dalam 100 besar dunia. Ya betul. Tapi itu kan kondisi hari ini. Karena kita barangkali belum bersungguh-sungguh melakukannya. Miyamoto Musashi, seorang filsuf pada tahun 1600-an di Jepang pernah mengatakan, if there is no discipline, how can there be true realization of an idea? Anda boleh punya ide, boleh punya gagasan. Bagaimana itu bisa direalisasikan kalau tidak ada disiplin? Dan kalau Anda sempat menonton film The Last Samurai dengan Tom Cruise yang datang ke Jepang untuk membantu para investor, membantu kaisar membebaskan tanah, dan kemudian dia ditentang oleh para samurai di sana. Dalam filmnya The Last Samurai itu kita bisa menyaksikan ketika berada dalam tawanan, Tom Cruise sebagai pelatih tembak dari tentara Jepang, dia melihat dan dia berujar di sana. Saya tidak pernah melihat bangsa yang begitu disiplin. Mereka bangun pagi hari sebelum matahari terbit. Mereka berlatih. Mereka memiliki tata nilai yang bersungguh-sungguh dan tidak berani melanggar. Mereka penuh kesungguhan dalam membangun kehidupan mereka. Sementara tentara yang dia latih itu tadinya adalah orang-orang yang biasa bekerja dengan panah, bekerja dengan golok. Dan tiba-tiba kemudian dilatih dengan senjata. Sebagian orang berpikir kalau punya senjata pasti bisa membunuh banyak orang. Padahal di balik itu semua adalah manusia. Dan manusia ini harus dibangun terlebih dahulu. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin di dunia ini yang sadar betul bahwa membangun disiplin adalah prasyarat untuk membangun suatu bangsa. Musashi Miyamoto kemudian juga pernah mengatakan 1000 days of lessons for discipline itu sama juga dengan 10,000 days of lesson for mastery. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan suatu kecanggihan, suatu keahlian yang dicapai 10.000 hari misalnya begitu. Dasarnya adalah 1000 hari latihan yang dilakukan dengan penuh disiplin.
Dan oleh karena itulah kutipan ini sering dipakai sekali untuk melihat bagaimana Mozart pada usia yang sangat muda sudah bisa mempertontonkan keahliannya di hadapan orang lain. Ini adalah berkat dari kerja sekitar 1.000 hari pertama atau 1.000 hari belajar kemudian memperoleh keahlian. Dan sekarang banyak sekali orang yang ingin belajar sebentar seakan-akan kita menjadi jenius yang bisa menghasilkan sesuatu dalam waktu yang singkat. Nah baiklah, kita kembali kepada tim sepak bola nasional di Jepang yang dibangun sejak tahun 1992. Sebelum menjadi tim yang berasal pada daerah masing-masing di Jepang, ternyata tim Jepang itu basis awalnya adalah company base, jadi milik perusahaan. Misalnya saja Tokyo Gas memiliki sebuah tim yang kemudian sejak tahun 1992 berubah namanya menjadi FC Tokyo. Sama saja dengan tim sepak bola lain yang dikembangkan atau disponsori oleh sebuah harian terkenal di Jepang yaitu Yomiuri Shimbun. Dan kemudian tim ini berganti nama menjadi Tokyo Verdy. Mitsubishi kemudian mengganti namanya menjadi Urawa Red Diamonds. Dan masyarakat Jepang percaya sekali bahwa bola tidak bisa menggantikan budaya Jepang, tetapi budaya bisa masuk ke dalam sepak bola. Dan untuk itulah mereka membawa budaya disiplin itu dan mereka membangun dengan prinsip totalitas, etos kerja, pengabdian, dan setia pada tanah air. Ini sebetulnya adalah prinsip dari Bushido, kode etik samurai, yang diterapkan sampai hari ini, bahwa berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi berjuangnya habis-habisan yang luar biasa. Dan karena itulah maka mereka belajar mulai dari sekolah. Dan sepak bola dibangun bukan hanya untuk mencapai suatu kemenangan, tetapi juga dibangun untuk membangun budaya sportivitas. Budaya sportivitas ini penting sekali dan kita saksikan di Jepang itu memang orang kalau melakukan kesalahan malunya luar biasa sampai mereka rela untuk bunuh diri misalnya. Mudah-mudahan tidak dilakukan seperti itu di sini. Tetapi kalau kita membangun budaya sportivitas, maka menang itu bukan hanya menang untuk menaklukkan lawan, menaklukkan musuh. Tetapi yang terpenting itu yang pertama-tama harus dilakukan adalah menang menaklukkan diri sendiri. Dalam hal inilah yang belum kita lihat hal seperti ini. Banyak sekali masyarakat kita yang begitu gila pada sepak bola. Dan kemudian orang-orang yang gila sepak bola ini kemudian memasukkan pula anak-anaknya ke dalam klub sepak bola. Tetapi yang seringkali kita saksikan ternyata ketika mendaftar dalam klub sepak bola banyak sekali orang tua yang memalsukan umur. Ada seorang wartawan yang mengatakan bagaimana kita bisa membangun sebuah klub yang kuat ketika timnya diberikan kartu merah oleh wasit. Apa yang terjadi? Orang tua masuk ke dalam lapangan dan memaki wasit. Orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk tidak menerima keputusan wasit. Jadi alih-alih mengajarkan sportivitas dan disiplin, ternyata banyak sekali orang tua yang tidak mengajarkan hal seperti ini. Pada dasarnya kalau kita membangun sebuah klub olahraga ya tidak bisa hanya sekedar untuk menang-menangan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri. Nah kalau kita melakukan itu kemudian tentu saja kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian kita menyaksikan Jepang belajar dari para coach yang tidak hanya coach lokal, tapi mereka juga mendapatkan coach yang terbaik dari negara-negara lain. Salah satu di antaranya adalah Stuart Baxter. Dia adalah pelatih pada Sunfreeze Hiroshima. Maafkan saya ini kalau mengucapkannya berbeda karena orang Jepang tuh mengucapkannya dengan cara yang berbeda. Tapi saya bacanya Sunfreeze Hiroshima. Adalah seorang coach yang berasal dari Inggris dan dia kemudian memberikan refleksinya. Beda sekali ya kalau kita melatih orang di Jepang dengan melatih tim sepak bola di barat atau di Eropa. Kalau di barat itu kalau ada seorang atlet atau seorang pemain yang tidak dilibatkan, tidak diturunkan, mereka biasanya protes. Sedangkan di Jepang kalau mereka tidak diturunkan, setelah pertandingan atau setelah latihan mereka justru datang kepada coach dan bertanya, tolong saya disampaikan evaluasi pada diri saya. Apa yang bisa saya perbaiki supaya saya bisa nanti one day saya bisa ikut bermain. Mereka bukannya protes tetapi mereka mencari refleksi. Selanjutnya tentu saja untuk membangun etos kerja itu diperlukan story. Dan yang menarik di Jepang itu masyarakatnya sangat kaya dengan cerita komik. Itu ada Kapten Tsubasa yang ramai dibincangkan publik. Karena ketika menaklukkan Jerman, kita menyaksikan bahwa ternyata Kapten Tsubasa itu sudah bercerita bahwa mereka bisa mengalahkan Jerman. Dan skornya juga disebutkan 2-1. Baiklah, apapun hasilnya, ini bukanlah soal
prediksi-prediksi, tetapi adalah soal hasil dari suatu kerja keras, fair play, dan semangat juang sampai titik darah habisan. Jadi seperti itulah sepak bola Jepang dibangun. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, apakah Indonesia bisa keluar sebagai negara yang kaya? Tentu saja bisa. Asal kita mau keluar dari perangkap-perangkap masa lalu. Dan saya akan bahas tentang perangkap masa lalu ini yang ada pada diri kita masing-masing. Dan tentu saja bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa keluar dari perangkap itu. Karena bangsa-bangsa yang melakukan pembangunan ekonomi, ternyata sejak tahun 1960-an sebagaimana disampaikan oleh Bapak Disruption yaitu Christensen, dikatakan bahwa ternyata banyak sekali negara-negara yang tetap berada pada statusnya sebagai negara kelas menengah, tidak berkembang lagi. Mereka masuk dalam perangkap kelas menengah, middle income trap. Dan kemudian kita menyaksikan hanya ada 1 atau 2 negara yang berhasil menembus menjadi negara kaya, negara makmur. 2 negara itu adalah satunya Israel karena masuk dengan inovasi dan teknologi, dan yang kedua adalah Korea Selatan. Tentu saja kita bisa belajar dari kedua negara itu. Juga kita bisa belajar dari timnas Jepang yang sekarang sedang menarik perhatian dunia, yaitu kita persiapkan jauh-jauh hari dengan penuh kesungguhan, dengan tata nilai etos kerja yang baik. Kalau itu bisa kita lakukan, niscaya kita bisa keluar dari perangkap masa lalu. Dan untuk keluar dari perangkap masa lalu itu kita harus berubah mindset kita, cara berpikir kita. Tapi untuk bisa menaklukkan dunia, yang pertama mesti dilakukan adalah menaklukkan diri sendiri. Ada sebuah quotes yang mengatakan, kalau kita bodoh kita ingin menguasai orang lain. Tapi kalau kita pintar, kalau kita bijak, kita ingin menaklukkan diri kita sendiri. Stay relevant.